Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bonda Sisepa Putra Eskom Mkom selaku pengampu mata kuliah struktur data. Nah, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa materi Python. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Randy Dinky Saputra dengan NIM belakang 052, Elo Adrian Haryadi 024, Pratama Diki Novianto 143, dan Randy Syahputra Riyadi 026, Aditya Febrian 083, dan saya sendiri Naila Nurul Faiza 144. Nah, ini beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama ada Python Data Types, Python Numbers, Python Casting, Python Strings, dan yang terakhir ada Python Booleans. Dan materi akan disampaikan dengan rekan-rekan saya. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu tipe data Python. Tipe data Python sangatlah fleksibel. Kita tak perlu mendeklarasikan secara jelas karena runtime Python akan secara otomatis menentukan tipe data apa yang dideklarasikan pada sebuah variabel. Berikut macam-macam tipe pada data Python. Yang pertama ada text type seperti string str. Yang kedua numeric type seperti string, int, float, complex. Yang ketiga square type seperti list, table, record. Yang keempat mapping type seperti dict. Yang kelima set type seperti set, frozen set, boolean type seperti bool, binary type seperti bytes, byterates, memory view, dan yang terakhir nanotype seperti nonce type. Cara mengecek tipe data pada Python dengan menggunakan function type. Contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Yang kedua, Python number. Di dalam Python terdapat 3 tipe numerik, yaitu integer, float, dan kompleks. Contohnya sebagai berikut: integer x sama dengan 1, float y sama dengan 2,8, kompleks z sama dengan 1j. Untuk memverifikasi jenis objek apapun di Python, gunakan fungsi tag. Misalkan kita punya integer x sama dengan 1. Ketika akan mencetak variabel x, kita tuliskan sintak print type x. Berikut penjelasannya. Integer adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dengan panjang tidak terbatas. Contohnya sebagai berikut: x sama dengan 1, y sama dengan 3565 sekian, z sama dengan negatif 3255 sekian. Kedua, float. Float atau angka titik mengambang adalah angka positif atau negatif yang mengandung 1 atau lebih desimal. Float juga bisa berupa angka saintifik dengan e untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya sebagai berikut: x sama dengan 1,10, y sama dengan 1,0, z sama dengan negatif 35,59. Di samping yang ini contoh ketika menggunakan simbol e sebagai pangkat 10. X sama dengan 35E3, Y sama dengan 12E4, Z sama dengan negatif 87,7E100. Selanjutnya, kompleks. Angka kompleks ditulis dengan J sebagai bagian imajiner. Contohnya, X sama dengan 3 tambah 5J, Y sama dengan 5J, Z sama dengan negatif 5J. Selanjutnya, konversi tipe. Di Python, kita dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lain dengan metode int, float, dan kompleks. Contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya integer x sama dengan 1. Ketika akan mengkonvertnya ke float, kita menuliskan sintak a sama dengan float x. Yang terakhir, random number. Python tidak memiliki fungsi random untuk membuat angka acak.
tetapi Python memiliki model bawaan yang disebut random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Contohnya sebagai berikut. Jadi kita perlu mengimport model randomnya dahulu. Kemudian ketika ingin membuat angka acak dari angka 1 sampai 10, kita menuliskan print random titik range 1 dan 10. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada Python casting. Dalam Python, casting digunakan untuk menentukan tipe variabel dengan fungsi konstruktor. Yang pertama ada int, mengubah nilai menjadi bilangan bulat dari integer, float dengan desimal dihilangkan, atau string yang merepresentasikan bilangan bulat. Yang kedua ada float, mengubah nilai menjadi float dari integer, float, atau string yang merepresentasikan angka. Yang ketiga ada str, mengubah nilai menjadi string dari berbagai tipe data seperti integer atau float. Itu di sini ada contohnya integer. Yang kedua y ini merubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat yang awalnya 2.8 menjadi 2. Next. String di Python bisa menggunakan single quote atau petik 1 ataupun double quote atau petik 2. Kita juga bisa menggunakan tanda petik di dalam tanda petik dan juga bisa menggunakan multiline strings. String pada Python sama dengan yang ada pada bahasa pemrograman lain, di mana strings merupakan array. Ini memungkinkan kita bisa melakukan berbagai macam manipulasi pada strings di Python seperti melakukan looping. Ini adalah contoh menggunakan string ya. Ini petik 2 dan ini adalah petik di dalam petik. Di sini petik 2 dan ini petik 1. Dan ini multiline string di mana kita harus menggunakan 3 petik di awal dan 3 petik di akhir. Nah, string pada Python memiliki beberapa metode bawaan seperti upper, yaitu mengubah semua huruf pada string menjadi huruf besar ya. Ada lower, mengubah string yang ada huruf besarnya menjadi huruf kecil. Yang ketiga ada strip, yaitu menghapus spasi yang ada di awal ataupun akhir string. Yang keempat ada replace, yaitu mengganti sebuah string menjadi string lain. Ini contohnya. Kita mengganti kata word menjadi dunia. Kemudian ada split, yaitu mengambilkan sebuah list berdasarkan karakter yang diinginkan. Nah, kita di sini nge-split maka ini akan menjadi sebuah list di mana listnya akan menjadi hello, list kedua bakal word, list ketiga bakal is, dan seterusnya. Slicing string. Jadi kita bisa mengambil sejumlah karakter dalam string menggunakan sintaks slice. Nah, kita bisa menentukan indeks awal dan indeks akhir dengan cara dipisahkan menggunakan titik 2. Ini ada contohnya ya. Kita mengambil karakter dari posisi 2 sampai posisi 5. Ini outputnya LLO, karena string itu merupakan array, maka awal ini akan jadi 0, kemudian 1 dan 2. Jadi diambil ini L, jadi 2, 3, 4. Nah, posisi 5 bakal tidak dihiraukan. Bakal dihiraukan. Slash from the start, yaitu menghilangkan indeks awal pada pemotongan strings. Jadi rentang karakter yang diambil akan dimulai dari karakter pertama dalam string tersebut. Nah, ini berguna ketika kita ingin memotong string dari awal sampai karakter tertentu tanpa harus menyertakan indeks awal secara eksplisit. Di sini kita mengambil dari indeks awal sampai posisi 5. Jadi tapi posisi 5 di sini tidak termasuk ya. Nah, ini maka opennya adalah hello. Kemudian ada slash to the end. Jadi menghilangkan indeks akhir pada pemotongan string, rentang karakter yang diambil akan berlanjut hingga karakter terakhir dalam string tersebut. Ini memungkinkan kita untuk secara mudah mengambil substring dari posisi tertentu hingga akhir string tanpa harus menentukan indeks akhir secara eksplisit. Jadi kita mengambil dari indeks 2 dan sampai terakhir. Kemudian ada negative indexing. Nah, kita bisa menggunakan pemotongan ini dari akhir string. Jadi kalau yang sebelumnya kan dari awal ya, dari indeks 0 gitu. Nah, kalau negative indexing itu bakal dari indeks paling akhir sampai ke awal. Nah, ini mungkin kita menghitung karakter dari belakang ke depan. Ini memudahkan untuk mendapat bagian string tanpa mengetahui panjang totalnya. Misalnya di sini kita mengambil
kata dari O dalam Word, di mana ini ada posisi -5. Hingga ini tidak termasuk D tapi ya. Dalam Word posisi -2 ini ya. Ini 0, maaf ini -1, ini -2, sini -5. 1, -2, -3, -4, -5 gitu. Jadi outputnya bakal OR. String concatenation. Kemudian ada string concatenation. Ini adalah cara mengkombinasikan dua atau lebih string menjadi satu menggunakan operator plus ya atau tanda tambah. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakannya ya, maka ini akan menggabungkan kata hello, terus kata string hello, kemudian string spasi dan string word. Maka outputnya bakal jadi kayak gini, hello spasi word. Kemudian ada string format atau string. Ini pertama kali dikenalkan pada versi 3.6 ya, Python versi 3.6. Nah, fungsi ini memungkinkan kita memanggil sebuah variabel di dalam string ataupun melakukan operasi matematika di dalam sebuah string. Untuk melakukan format, kita bisa menggunakan f sebelum string dan letakkan kurung-kurung awal untuk menampung sebuah variabel atau operasi yang kita inginkan. Contoh awal, di sini kita akan mengprint variabel myname di mana myname ini menggunakan f string. Jadi sebelum petik awal kita tambahkan huruf f ya. Kemudian kita akan memanggil h ini di sini ya. Terus di dalam curly bracket. Jadi h ini ada di dalam curly bracket. Nah, outputnya bakal jadi seperti ini. My name is John. I am 30 years old. Nah, di contoh kedua sama ya. Tapi di sini ada 3 kali 4, kemudian ada sebuah titik 2,3f. Nah, ini pada contoh kedua ya, kita menambahkan sebuah modifier. Nah, di mana tepat setelah melakukan perhitungan 3 kali 4, kita menambahkan tanda titik 2 dan ikuti titik 3f. Ini merupakan sebuah cara agar kita dapat menjadikan sebuah bilangan menjadi desimal. Nah, kalau misalnya sini kita nambahin modifier ya, maka bakal jadi 12. Karena kita sih menambahkan titik 2,3f, maka dia akan menjadi desimal tambahin 0,3 biji ya. Maka jadi 12.000. Escape karakter, sebuah cara untuk menambahkan karakter yang ilegal pada sebuah string, kita dapat menggunakan backslash sebelum karakter tertentu. Contohnya di sini kita menggunakan Vikings di sini ya. Petik 2, padahal dulunya sudah petik 2. Nah, kita bisa menggunakan backslash. Outputnya bakal jadi seperti ini ya. Jadi di sini bakal tidak dihiraukan ya. Petik 2-nya ini. Nah, ini beberapa macam escape karakter. Ada yang petik 1, ada yang backslash, ada yang new line menggunakan backslash n, ada carry return menggunakan backslash r, tab dengan backslash t, backspace dengan backslash b, complete dengan backslash f, dan octal value serta x value. Nah, ini adalah macam-macam metode bawaan Python yang lain ya. Banyak sekali di sini. Ya, misalnya capitalize yaitu mengubah karakter pertama menjadi uppercase, terus ada convert string menjadi lowercase alias case fold di sini ya, merubah string jadi lowercase. Terus ada ini mengembalikan sebuah number dari value di dalam stringnya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap metode ini ya akan mengembalikan value baru dan tidak mengganti value awalnya. Seperti ini. Ini sebenarnya akan mengembalikan sebuah value baru, di mana value-nya adalah hello world tapi uppercase gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah Python boolean. Jadi yang seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya boolean bukan hanya ada di Python, melainkan di bahasa pemrograman lainnya juga membutuhkan boolean. Nah, boolean ini termasuk dalam item yang sangat penting di pemrograman.
Dan value pada boolean ini berupa true dan false. Nah, di Python sendiri kita bisa mendapatkan boolean tersebut dengan beberapa cara, seperti menggunakan function bool, yang kedua menggunakan pengkondisian matematika, dan yang ketiga adalah menggunakan function isInstance. Nah, biasanya value boolean pada Python akan terbagi menjadi dua. Ada yang default true dan ada yang default false. Berikut contoh dari default true dan default false. Jadi yang pertama adalah default true. Jadi hampir semua value yang tidak kosong adalah true. Misalnya string yang memiliki isi. Contoh seperti pada PPT di sini, yaitu print bool hello world akan mengembalikan output dengan value true. Nah, contoh yang false adalah angka 0, string false itu sendiri, non, dan bracket kosong. Nah, selanjutnya adalah boolean. Di sini saya merangkumnya ada dua function yang pada W3 School dijelaskan boolean menggunakan yang pertama adalah boolean menggunakan function bool. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai gantinya. Seperti contoh sini, ketika mengprint 12, maka output pada hasilnya nanti adalah true. Nah, jadi di sini ketika kita memasukkan nilai, ada nilainya, maka akan masuk true. Nah, yang kedua adalah boolean menggunakan function isTense. Python juga selain memiliki function yang tadi bool, Python juga memiliki fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti instance. Fungsi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek memiliki tipe data. Seperti contoh, variabel x sama dengan hello. Nah, di sini print isInstance x str. Nah, outputnya maka akan mengeluarkan hasil true. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, jadi materi-materi itu tadi yang rekan-rekan sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.